Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Qadir Ramadan, peserta PKDP UNHAS Jember, salah satu perwakilan dari Setis Abu Sairi, Pakisan Bondowoso. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang syarat dan rukun nikah. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi kali ini diantaranya yaitu 1. Menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. 2. Memahami dasar hukum pernikahan. 3. Mengidentifikasi syarat-syarat nikah. 4. Menjelaskan rukun-rukun nikah. 5. Menganalisis keabsahan suatu pernikahan berdasarkan syarat dan rukunnya. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berdasarkan pada Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Di antaranya yaitu mewujudkan keluarga sakinah, menjaga kehormatan dan keturunan, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan membangun generasi yang soleh. Sekarang kita akan membahas tentang syarat nikah. Di antaranya syarat calon suami. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus jelas identitasnya dan tidak memiliki halangan syar'i. Sedangkan syarat bagi calon istri di antaranya harus beragama Islam. 2. Bukan mahram calon suami dan juga tidak dalam masa iddah. Sedangkan syarat wali dan saksi. Syarat wali diantaranya pertama harus Islam, 2 harus laki-laki, 3 harus balik, harus berakal, dan juga harus adil. Sedangkan syarat saksi diantaranya yaitu pertama harus terdiri dari 2 orang laki-laki muslim, 2 harus balik, 3 harus berakal, dan 4 harus adil. Sekarang kita akan membahas tentang rukun nikah. Mayoritas ulama menyebutkan 5 rukun nikah. Di antaranya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Yang dinamakan calon suami dan istri yaitu harus jelas identitasnya dan tidak ada larangan syar'i. Sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Dan yang dimaksud saksi di sini adalah orang yang menyaksikan keberlangsungan akad nikah. Sedangkan yang dimaksud ijab qabul di sini adalah pernyataan serah terima akad nikah yang dilakukan dalam satu majelis. Studi kasus. Di sini ada sebuah kasus yaitu pernikahan antara Ali dan Fatimah, dihadiri oleh Ali, Fatimah, 2 orang saksi. Sedangkan wali dari Fatimah tidak hadir di tempat, namun hadir via telekonferensi atau video call dan akad dilangsungkan secara online. Apakah praktik seperti ini sah? Apakah seluruh rukun nikah telah terpenuhi? Bagaimana kedudukan wali yang hadir melalui video telekonferensi? Bagaimana konsep ittihadul majlis atau kesatuan majelis diterapkan pada akad nikah online?
Apakah akad tersebut dapat dinilai sah? Jelaskan berdasarkan pendapat ulama yang Anda ketahui. Nah, jawabannya di sini, menurut fikih klasik atau mayoritas ulama, sebagian besar ulama mensyaratkan ijab dan kabul berlangsung dalam satu majlis akad atau disebut juga ittihadul majlis. Dalam pemahaman klasik, perbedaan tempat yang berjauhan sering dipandang sebagai tidak memenuhi syarat satu majlis, sehingga akad dapat dianggap tidak sah. Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer, sejumlah ulama dan lembaga fikih kontemporer berpendapat bahwa teknologi komunikasi real time atau video conference dapat dianggap memenuhi unsur satu majelis karena seluruh pihak dapat melihat satu sama lain, mendengar secara langsung, dan memberikan respons secara langsung tanpa jeda. Berdasarkan pendapat ini, akad nikah online dapat dinilai sah selama identitas para pihak jelas dan seluruh rukun serta syarat nikah terpenuhi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik nikah online masih memerlukan kehati-hatian. Dalam pelaksanaan resmi di Indonesia, petugas pencatat nikah umumnya menghendaki kehadiran pihak-pihak yang diperlukan atau menggunakan mekanisme wakalah atau perwakilan yang diakui secara administratif. Karena itu, meskipun secara fikih terdapat pendapat yang membolehkan, aspek administrasi negara juga harus diperhatikan. Nah, sekian penjelasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.